Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ingat ya, kita masih pandemi nih. Dimanapun kalian berada, wajib mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, kemudian memakai masker ketika keluar ruangan, menjaga jarak, dan kalau bisa tetap stay di rumah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang dampak positif negatif dari penggunaan media sosial. Nah, tujuan pembelajarannya apa sih? Yang pertama, kalian dapat mengetahui tentang dampak positif dari penggunaan media sosial. Yang kedua, kalian dapat mengetahui tentang dampak negatifnya dari penggunaan media sosial. Kemudian yang terakhir, kita akan bahas tentang adab penggunaan media sosial. Tapi sebelum kita bahas semuanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah minggu kemarin kita membahas tentang pengertian dari media sosial itu apa. Sekarang kita bahas tentang dampak positif, dampak negatif dari media sosial tersebut. Di antaranya yang pertama, dampak positif. Apa saja sih dampak positif dari media sosial? Yang pertama, bisa dimanfaatkan untuk media promosi, baik iklan dan pemberitahuan secara up to date dan manfaat hiburan lainnya. Seperti kuis, game, dan lain-lain. Bisa menambah pengetahuan kita tentang teknologi maupun hal umum. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Dan yang ketiga, dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Nah, kelebihan ini bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan, bertukar pikiran, saling mengenal budaya dan ciri khas daerah masing-masing, dan hal ini pula dapat mengasah kemampuan berbahasa seseorang, misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab, dengan memanfaatkan fasilitas call atau video call yang disediakan di situs jejaring sosial. Jadi, kita bisa bersilaturahim dengan orang di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Yang keempat, dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di zaman digital seperti sekarang ini. Mereka akan belajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi dengan publik, dan mengelola jejaring pertemanan. Jadi, ya kita bisa bersilaturahim dengan orang dimanapun mereka berada. Kemudian selanjutnya, dampak positif dari penggunaan media sosial itu adalah kemudahan bertransaksi dan berbisnis. Jadi kita bisa berbisnis di dalam rumah sekalipun. Kemudian yang selanjutnya, kemudahan memperoleh informasi. Kita misalkan mau kuliah di Kairo, di Al-Azhar, atau dimanapun, atau sekolah di luar negeri, kita nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, tapi kita bisa memperoleh informasi melalui media sosial tersebut. Kemudian, yang selanjutnya, media untuk mencari informasi atau data. Dan yang terakhir, situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Jadi, biasanya, apalagi di zaman pandemi sekarang, kita bersilaturahim itu lewat media sosial karena kita harus social distancing, jaga jarak. Jadi tidak menutup kemungkinan karena kita mempunyai media sosial, kita masih tetap bisa bersilaturahim dengan kawan, kerabat, dan sahabat. Nah, kemudian di samping dampak positifnya, media sosial juga berpengaruh negatif jika tidak digunakan sesuai norma atau aturan yang ada. Di antaranya dampak negatif dari media sosial antara lain, yang pertama, kecanduan. Situs jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain juga bisa membahayakan kesehatan karena memicu orang untuk mengisolasikan diri.
Kemudian yang kedua, berkurangnya perhatian terhadap keluarga karena sibuk terus main handphone. Kemudian yang selanjutnya, tergantikan kehidupan sosial. Yang keempat, tersebarnya data penting yang tidak semestinya. Contohnya misalkan ketika kita mau membuat akun Instagram, biasanya kan suka diminta akses data dan lain-lain. Itu kan bisa menyebarkan data penting kita. Kemudian, membuat prestasi pelajaran kita semakin menurun. Karena apa? Karena bukannya belajar, tetapi malah sibuk main game online, sibuk Facebookan, sibuk Instagraman, sibuk chattingan, dan sampai lupa waktu, sampai lupa belajar. Padahal di dalam media sosial banyak sekali wawasan yang bisa kita gali. Dan selanjutnya, tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. Kemudian selanjutnya ada kerusakan fisik, juga sangat mungkin terjadi karena seseorang yang menghabiskan waktunya di depan komputer akan jarang berolahraga, sehingga kecanduan aktivitas ini dapat menimbulkan kondisi fisik yang lemah, bahkan sampai obesitas loh. Kemudian yang selanjutnya, kejahatan dunia maya, cybercrime. Selanjutnya, anak dan remaja menjadi malas belajar, berkomunikasi di dunia nyata. Jelas sekali, karena kita mainnya di dunia maya. Jadi ketika kita bersilaturahim secara langsung di dunia nyata itu agak menjadi malas. Bukan malah ngobrol, tetapi sibuk main HP. Kemudian yang selanjutnya, situs jejaring sosial akan membuat anak dan remaja lebih mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa di jejaring sosial. Makanya perlu pengawasan orang tua dan orang dewasa tentunya ketika anak bermain media sosial, karena tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa. Kemudian yang selanjutnya ada pornografi, penipuan, carding, dan perjudian. Jelas bahwa ketika tidak ada pengawasan dari orang tua, maka siap-siap anak akan kecanduan pornografi, bisa jadi nanti terlibat penipuan atau perjudian, nauzubillah. Makanya tugas orang dewasa, baik orang tua ataupun guru itu memantau anak didiknya atau anaknya itu dalam menggunakan media sosial agar dampak negatif dari penggunaan media sosial itu bisa dinetralkan. Nah, setelah tadi kita mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari media sosial, kemudian di sini ada adab atau tata cara bersosial media. Yang pertama sih kita harus tabayun. Tabayun itu apa sih? Tabayun itu check and recheck. Jadi sebelum kita bermedia sosial, kita harus cek dan recheck kebenarannya, sehingga nanti bisa menyampaikan informasi itu dengan benar. Karena Islam juga mengajarkan membuat opini yang jujur didasarkan atas bukti dan fakta, lalu diungkapkan dengan tulus. Tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, serta menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi tertentu di media sosial yang fakta atau kebenarannya belum diketahui dengan pasti. Kemudian selanjutnya menghindari prasangka suudzon atau buruk sangka, baik itu ghibah, fitnah, tajasus. Kemudian selanjutnya meneliti fakta. Jadi kita harus teliti dulu faktanya ini benar atau tidak. Karena kalau misalkan kita menyebarkan fakta yang salah, sama saja kita telah melakukan hoax. Kemudian menghindari namimah atau mengadu domba. Jadi jangan sampai kita membuat postingan atau apapun dengan mengadu domba atau namimah. Yang selanjutnya menghindari sukriyah. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu bijak dalam bermedia sosial. Nah, menghindari sukriyah itu adalah menghindari untuk melecehkan seseorang. Jadi sukriyah itu adalah melecehkan. Jadi kita tidak boleh melecehkan seseorang,
baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Oke? Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa paham tentang yang Ibu jelaskan tadi, diantaranya tentang dampak positif, dampak negatif dari penggunaan media sosial. Nah, sebagai bahan evaluasi sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kalian jawab pertanyaan Ibu. Di antaranya apa sih dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial itu? Kalau misalkan kalian paham dan tadi menyimak, kalian bisa menjawab dan tulis di kolom komentar. Oke, kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Akhir kata Ibu ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.